Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala bagi teman-teman kelas penelitian kualitatif jenjang strata 2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang tahun 2020. Saya Rahmi Yulianti dan teman saya Fenty Saskia Rohmalita dari kelompok 5 akan memaparkan tentang topik pemilihan desain penelitian beserta dengan alasan pemilihan desain tersebut. Pendekatan penelitian berbicara tentang bagaimana desain penelitian itu dibuat dan bagaimana penelitian itu akan dilakukan. Rencana atau prosedur penelitian itu meliputi langkah-langkah pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi terperinci. Terdapat 3 jenis penelitian yang disampaikan oleh Creswell dalam bukunya Research Design, Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed Method Approach, yakni yang pertama adalah desain penelitian kualitatif, desain penelitian kuantitatif, dan desain penelitian campuran. Penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami arti individu atau kelompok yang berasal dari permasalahan-permasalahan sosial atau permasalahan manusia. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah alat untuk mereview atau menguji teori-teori objektif. Terdapat hubungan antar variabel dan pada variabel ini biasanya bisa diukur sehingga dapat dianalisis dengan menggunakan sistem statistik. Sedangkan penelitian metode campuran adalah pendekatan inquiry yang menggabungkan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif. 3 komponen yang terkait dengan desain penelitian. Sebelum memutuskan sebuah desain penelitian, seorang peneliti harus memahami kerangka, framework, atau keterkaitan antara 3 komponen penelitian, yakni pandangan filosofis, strategi penelitian, dan metode penelitian. Informasi-informasi tentang ketiga hal tersebut akan sangat membantu seorang peneliti mengapa mereka memilih desain penelitian kuantitatif, desain penelitian kualitatif, ataukah desain penelitian campuran. Landasan-landasan filosofis ini berkaitan dengan pemikiran-pemikiran mendasar terkait dengan post-positivisme, konstruktivisme, transformatif, dan aliran pragmatis yang tentu akan berpengaruh terhadap desain penelitian. Dalam framework yang disampaikan oleh Slive dan Williams pada tahun 1995, di situ sudah dijelaskan bahwa pendekatan penelitian sangat berkaitan dengan ketiga hal tersebut. Satu contoh, ketika seorang peneliti sudah memutuskan bahwa dia memilih penelitian etnografi, maka menoleh ke belakang, kerangka teori filosofi yang digunakan tentu menggunakan teori konstruktivisme. Nah, ini juga menentukan metode apa yang akan digunakan oleh peneliti tersebut. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu dibuat, bagaimana mereka akan mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan selanjutnya bagaimana mereka akan memvalidasi data tersebut. Berikut akan dijelaskan pandangan-pandangan filosofis yang berkaitan dengan pendekatan penelitian. Yang pertama adalah post-positivisme. Pandangan ini muncul setelah pandangan positivistik atau positivisme. Sebagian pemikir menyatakan bahwa positivisme bersifat terlalu empiris, segala sesuatu sangat teratur dan sangat terukur. Mereka berpandangan bahwa pengetahuan adalah dugaan dan kebenaran mutlak tidak pernah dapat ditemukan. Oleh karena itu, mereka mengajukan pandangan post-positivisme. Penelitian dalam pandangan ini adalah sebuah proses untuk membuat klaim tertentu dan kemudian menyempurnakan
atau untuk membuat klaim lain yang lebih terjamin kebenarannya. Data, bukti empiris, dan pertimbangan rasional akan bersatu membentuk sebuah pengetahuan. Penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan asumsi-asumsi ini dalam penelitiannya. Untuk menghindari bias dalam penelitian ini, tetap digunakan standar validitas dan reliabilitas agar hasil yang didapatkan tetap objektif. Yang kedua adalah pandangan konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme ini, makna dibangun saat manusia berada dalam dunia yang digelutinya. Berbeda dengan pandangan positivisme yang menganggap bahwa pengetahuan atau makna telah terbentuk dalam akal pikiran manusia sebelumnya. Dalam konstruktivisme, manusia terlibat dalam dunianya dan memiliki perspektif sesuai dengan sejarah sosial budaya yang mereka miliki. Dalam konstruktivisme, manusia dianggap terlibat dalam dunianya dan memiliki perspektif sesuai dengan sejarah sosial, dan budaya yang mereka miliki. Oleh karenanya, peneliti di sini lebih cenderung menggunakan pertanyaan yang terbuka untuk menggali data agar mereka bisa berbagi pandangan dengan objek penelitiannya. Peneliti kualitatif harus terjun langsung untuk memahami konteks dan mengumpulkan informasi secara pribadi dari dunia manusia yang mereka teliti. Pada akhirnya, simpulan mendasar dari sebuah makna adalah dunia sosial yang muncul dan keluar dari interaksi di dalam sebuah komunitas sosial. Peneliti kualitatif akan mendapatkan makna dari data yang dikumpulkan dari lapangan secara langsung. Berikutnya adalah pandangan atau aliran transformatif. Aliran transformatif ini muncul sebagai reaksi atas pandangan postpositivisme yang memberlakukan hukum struktural dan teoritis yang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Mereka menganggap bahwa pemikiran konstruktivisme tidak cukup membantu masyarakat yang terpinggirkan. Padahal, pada tahun 1980-an dan 1990-an banyak bermunculan permasalahan-permasalahan sosial dan politik yang mengakibatkan kondisi-kondisi seperti penindasan, keterasingan, ketidaksetaraan, dan lain sebagainya. Hal itu menyebabkan munculnya kaum-kaum minoritas, misalnya minoritas ras, etnis, orang-orang dengan disabilitas, komunitas transseksual, dan lain-lain yang merasa bahwa mereka merupakan kaum-kaum yang terpinggirkan. Disinilah kemudian muncul para peneliti yang fokus untuk mengadvokasi terhadap ketidaksetaraan yang terjadi pada saat itu. Para peneliti menempatkan partisipan sebagai kolaborator yang membantu membuat pertanyaan, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Keempat, yakni aliran pragmatis. Posisi lain tentang pandangan dunia berasal dari pragmatis. Pragmatisme sebagai pandangan dunia muncul dari tindakan, situasi, dan konsekuensi daripada kondisi sebelumnya, atau hal terjadi sama seperti dalam postpositisme. Daripada fokus pada metode, para peneliti menekankan masalah penelitian dan menggunakan semua pendekatan yang tersedia untuk memahami masalah. Sebagai dasar filosofi untuk studi metode campuran, menyampaikan pentingnya untuk fokus pada masalah penelitian dalam penelitian ilmu sosial, dan kemudian menggunakan pendekatan pluralis untuk mendapatkan pengetahuan tentang masalah. Maka, pragmatis cocok digunakan bagi peneliti yang memiliki studi metode campuran. Berikut adalah ketersediaan dasar filosofi pragmatik untuk penelitian. Pertama, penganut pragmatis tidak melihat dunia sebagai kesatuan yang absolut.
Kedua, kebenaran yang didapat dari hasil penelitian adalah apa yang berlaku pada saat itu. Ketiga, peneliti dan penelitian pragmatis percaya bahwa penelitian selalu terjadi dalam konteks sosial, sejarah, politik, dan konteks lain. Dan terakhir, yang keempat, peneliti bebas memilih metode, teknik, dan prosedur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian mereka. Jadi, untuk peneliti metode campuran, pragmatisme membuka pintu untuk berbagai metode, pandangan dunia yang berbeda, dan asumsi yang berbeda, serta bentuk koleksi dan analisis data yang berbeda. Desain penelitian kualitatif. Peneliti tidak hanya memilih antara penelitian kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran untuk dilakukan. Tetapi, para penanya atau pembaca juga berhak untuk memutuskan jenis studi dalam 3 pilihan ini. Desain penelitian adalah jenis penyelidikan dalam pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran yang memberikan arahan khusus untuk prosedur dalam desain penelitian. Menurut Densin dan Lincoln pada tahun 2011, orang lain menyebutnya sebagai strategi penyelidikan. Desain yang tersedia bagi peneliti telah berkembang selama bertahun-tahun, karena teknologi komputer telah memajukan analisis data dan kemampuan untuk menganalisis model yang kompleks. Juga sebagai individu yang telah mengartikulasikan prosedur baru untuk melakukan penelitian ilmu sosial. Dalam penelitian kualitatif, jumlah dan jenis pendekatan juga menjadi lebih jelas terlihat pada abad 20, tepatnya tahun 1990-an hingga abad ke-21. Asal sejarah penelitian kualitatif berasal dari antropologi, sosiologi, humaniora, dan evaluasi. Berikut adalah 5 desain milik penelitian kualitatif. Pertama, penelitian naratif. Desain penelitian dari ilmu humaniora, di mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Informasi ini kemudian sering diceritakan kembali oleh peneliti ke dalam kronologi naratif. Seringkali pada akhirnya, narasi menggabungkan beberapa dari kehidupan partisipan dengan kehidupan peneliti dalam narasi kolaboratif. Kedua, penelitian fenomenologi. Suatu rancangan inquiry yang bersumber dari filsafat dan psikologi di mana peneliti mendeskripsikan pengalaman hidup individu tentang suatu fenomena seperti yang dijelaskan oleh partisipan. Deskripsi ini berpuncak pada esensi pengalaman beberapa individu yang semuanya pernah mengalami fenomena tersebut. Desain ini memiliki dasar filosofis yang kuat dan biasanya melibatkan wawancara. Ketiga, teori beralas. Desain penyelidikan dari sosiologi, di mana peneliti memperoleh teori umum dan abstrak dari suatu proses, tindakan, atau interaksi yang didasarkan pada pandangan peserta. Proses ini melibatkan penggunaan beberapa tahap pengumpulan data dan penyempurnaan, serta keterkaitan kategori informasi. Keempat, etnografi. Desain penyelidikan berasal dari antropologi dan sosiologi, di mana penelitian ini dan juga peneliti mempelajari pola perilaku, bahasa, dan tindakan bersama dari suatu kelompok budaya yang utuh dalam lingkungan alami selama periode waktu yang lama. Pengumpulan data seringkali melibatkan observasi dan wawancara. Dan yang terakhir, yakni studi kasus. Desain inquiry yang ditemukan di banyak bidang, terutama evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam tentang suatu kasus, seringkali berupa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi rinci menggunakan sebagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang disebutkan oleh John Creswell pada tahun 2014 terbagi ke dalam 5 poin.
yakni poin pertama, unsur utama dalam kerangka kerja ialah metode penelitian khusus yang melibatkan bentuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang diusulkan peneliti untuk studi yang dipilih. Poin kedua, peneliti yang mengumpulkan data pada instrumen atau tes, misalnya serangkaian pertanyaan tentang sikap terhadap harga diri, atau mengumpulkan informasi pada daftar periksa perilaku. Misalnya, observasi pekerja yang terlibat dalam keterampilan yang kompleks. Poin ketiga, di ujung lain kontinum, pengumpulan data mungkin melibatkan mengunjungi situs penelitian dan mengamati perilaku individu tanpa pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. Atau melakukan wawancara di mana individu diperbolehkan untuk berbicara secara terbuka tentang suatu topik, sebagian besar tanpa menggunakan pertanyaan khusus. Poin keempat, pilihan metode penyelakan apakah tujuannya untuk menentukan jenis informasi yang akan dikumpulkan sebelum studi, atau untuk memungkinkannya muncul dari objek penelitian dalam proyek. Dan poin kelima, data instrumen dapat ditambah dengan observasi terbuka atau data sensus yang diikuti dengan wawancara eksplorasi yang mendalam. Praktik dari pendekatan kualitatif. Praktik pendekatan atau penelitian kualitatif dibedakan menjadi dua pandangan, yakni pandangan pertama menjelaskan perihal pendekatan kualitatif yang dilihat dari pandangan konstruktivis, desain etnografi, dan observasi perilaku. Dalam situasi ini, peneliti berusaha untuk menetapkan makna suatu fenomena dari pandangan partisipan. Ini berarti mengidentifikasi kelompok berbagai budaya dan mempelajari bagaimana kelompok tersebut mengembangkan pola perilaku bersama dari waktu ke waktu, atau yang sering disebut dengan etnografi. Salah satu elemen kunci dalam mengumpulkan data dengan cara ini ialah dengan mengamati perilaku objek penelitian selama keterlibatan mereka dalam aktivitas. Dan pada pandangan kedua, dilihat dari pendekatan dunia yang transformatif, desain naratif, dan wawancara terbuka. Untuk studi ini, peneliti berusaha untuk meneliti masalah yang terkait dengan peristiwa perundungan atau bullying yang dialami oleh seseorang. Untuk mempelajari hal ini, cerita dikumpulkan dari keterangan korban yang pernah mengalami perundungan dengan menggunakan pendekatan naratif. Beberapa korban diwawancarai dengan waktu yang cukup lama untuk menentukan bagaimana mereka secara pribadi mengalami perundungan. Permasalahan dalam penelitian. Permasalahan dalam penelitian bermula dari terjadinya kekosongan dalam literatur. Kemudian konflik dalam hasil penelitian pada literatur, serta topik yang telah diabaikan dalam literatur. Selanjutnya juga dikarenakan adanya kebutuhan untuk mengangkat suara dari objek penelitian yang terpinggirkan, dan permasalahan di dalam kehidupan nyata yang umum ditemukan di tempat kerja, rumah, komunitas, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan hal-hal yang memunculkan permasalahan pada penelitian kualitatif. Nomor 1. Di sisi lain, jika konsep atau fenomena perlu dieksplorasi dan difahami karena sedikit penelitian telah dilakukan sebelumnya, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang berjasa pada pendekatan kualitatif yang akan dilakukan. Nomor 2, penelitian kualitatif sangat berguna ketika peneliti tidak tahu variabel penting yang akan diperiksa. Nomor 3, jenis pendekatan kualitatif dapat diperlukan karena topik yang dibahas relatif baru. Objek penelitian juga tidak pernah dibahas dengan sampel atau sekelompok orang tertentu. Sebab, penelitian kualitatif diharuskan turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan secara menyeluruh. Maka, teori yang dipilih juga seringkali tidak berlaku dengan sampel atau kelompok tertentu yang sedang dipelajari. Karena, teori yang ditemukan seringkali muncul ketika pengambilan data penelitian telah didapat. Dan nomor 4, peneliti dapat terlebih dahulu mensurvei sejumlah besar individu.
dan kemudian menindaklanjuti dengan beberapa peserta untuk mendapatkan pandangan spesifik dari mereka, dan meminta pendapat mengenai topik yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam situasi ini, mengumpulkan data bagi penelitian kualitatif terbuka terbukti menguntungkan. Pengalaman pribadi penulis John William Creswell tahun 2014. Kesimpulan dari pengalaman pribadi dari John Creswell yang juga menjadi kesimpulan dari presentasi kali ini ialah pelatihan dan pengalaman pribadi para peneliti dapat memengaruhi pilihan pendekatan mereka. Individu yang gemar menulis dengan cara sastra atau melakukan wawancara pribadi atau melakukan observasi dekat mungkin tertarik pada pendekatan kualitatif. Mereka mungkin penulisan yang lebih kreatif, gaya sastra, bentuk yang mungkin disukai individu. Bagi penulis transformatif, tidak diragukan lagi ada dorongan kuat untuk mengejar topik yang menjadi minat pribadi. Masalah yang terkait dengan orang yang terpinggirkan, dan minat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik bagi mereka dan semua orang. Seseorang yang terlatih dalam bidang teknis, penulisan ilmiah, statistik, dan program statistik komputer, dan terbiasa dengan jurnal kuantitatif di perpustakaan, kemungkinan besar akan memilih desain kuantitatif. Di sisi lain, pendekatan penelitian kuantitatif yakinkan ruang untuk menjadi inovatif dan bekerja lebih kerangka yang dirancang peneliti. Peneliti mungkin lebih nyaman dengan prosedur penelitian kuantitatif yang sangat sistematis. Juga, bagi beberapa individu, mungkin tidak nyaman untuk menantang pendekatan yang diterima di antara beberapa fakultas di universitas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan transformatif untuk inquiry. Peneliti metode campuran adalah individu yang akrab dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Orang ini juga memiliki waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, serta memiliki saluran untuk studi metode campuran yang cakupannya cenderung besar. Proyek yang dikerjakan juga dapat memakan waktu ekstra karena kebutuhan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Hal ini cocok untuk seseorang yang menikmati baik struktur penelitian kuantitatif maupun fleksibilitas yang dimiliki oleh pendidikan kualitatif. Berikut ialah daftar rujukan yang dipakai dalam penyajian presentasi kali ini. John William Creswell, terbitan tahun 2014 dengan judul Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th edition, California, Sage Publications, Inc. Dengan demikian, penyajian materi pemilihan desain penelitian dan alasan yang melandasi pemilihan desain yang dipilih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat dalam penyajian kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi berbeda yang tak kalah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.